Oke. Ini sebetulnya yang dinanti-nantikan itu adalah bukanlah baca pres lainnya ikut juga muncul. Iya. Tapi sebetulnya dalam satu frame seharusnya. Iya, betul. Ada yang wudhu, ada yang jadi imam, ada yang jadi khotib. Wow, itu damai negeri ini. Damai negeri ini. Komplit dong ya, Via. Waduh. Apakah juga ini kan menjadi pro dan kontra? Ada yang sah-sah aja, ada yang mengatakan ini curi start, ini politik identitas. Nah, gimana narasumber kita pagi hari ini nih? Oke, kita langsung cek dulu. sudah ajang Bang Mardhani Alisera, Ketua DPP PKS. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemudian juga Mas Pangi Syarwi Caniago, Direktur Eksekutif Voxpol, Center Research and Consulting. Selamat pagi, Mas Ipang. Dan juga bergabung bersama kami Mas Guntur Romli, Ketua Relawan Ganjarian Spartan dan juga politisi PDIP. Selamat pagi. Assalamualaikum Mas Guntur. Assalamualaikum dari Muncang. Saya mau ke Bang Mardhani dulu deh. Bang Mardhani, ini kalau melihat nih kok nampaknya baca pres PDIP sudah menjadi iklan, salah satu talent iklan begitu ya, azan. Nah, ini politik identitas atau menurut Bang Mardhani sah-sah aja sih sebenarnya? Atau satu lagi pertanyaannya, apa? Kecolongan PKS enggak? Kalau saya senang. Senang ya? Kenapa senangnya? Senangnya karena tertantang untuk jadi imamnya, gitu? enggak. Oh, enggak. Negeri itu negeri religius. Iya. Nanti kalau kita lihat di alinea ketiga, pembukaan Undang-Undang Dasar atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Jadi kita merdeka karena Allah. Pasal 29, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Nanti pasal 31 ayat 3, ada gerakan 313 sekarang. 313. Dulu kan 212, sekarang 313. Pasal 31 ayat 3. Undang-Undang Dasar. Guntur Romli hampir loh tadi tuh dia. Salah-salah tafsir tuh bahaya. Jadi negara berkewajiban menyediakan sistem pendidikan yang melahirkan insan beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Jadi ketika Ganjar tampil gitu bagus. Tapi saya khawatir publik tuh tidak terlalu positif menanggapinya, karena yang urusan ini biar urusan privat saja. Selama ini Mas Ganjar orang baik kok, malah jadi kasihan ditampilkan kayak gitu, pandangan saya. Gitu ya? Emang tafsirnya yang Bang Mardhani tahu apa? Tafsirnya saat ini di mata publik itu apa? Jadi ya, ini kok kayak mulai start kampanye padahal belum mulai. Yang dua pakai menggunakan atribut-atribut keagamaan, tidak identitas, memang nggak orang Islam kok gitu loh. Terus yang ketiga ya tadi sangat tidak nyaman karena itu saat azan gitu loh. Saat azan biarkan orang jangan terlalu mikir politik, mikir Allah aja gitu. Ketika yang gitu, kalau bukan misal yang tampil imam Masjid Istiqlal gitu loh, atau Kiai Ma'ruf atau Pak Jokowi juga boleh gitu loh kan, itu udah nggak akan terpilih lagi gitu loh. Tapi taruh dulu, saya mau itu beneran suara netizen, suara masyarakat, atau sebetulnya real suara PKS-nya itu sebetulnya tadi itu? PKS juga belum tahu, suara saya pribadi aja. Bang Mardhani ngeliatnya 3 hal tadi itu. Iya, betul. Oke, Mas Guntur, dikomentarin dong yang 3 hal tadi itu dari Bang Mardhani, Mas Guntur. Iya, terima kasih Bang Ali Mardhani atas masukannya. Tapi kami ingin menegaskan bahwa tayangan azan yang ada videonya Mas Ganjar itu bukan bagian dari kampanye politik terselubung dan juga bukan bagian dari iklan politik. Kalau disebut kampanye mengajak orang sholat itu benar, karena azan mengajak orang sholat. Kemudian kalau disebut dengan iklan untuk kebaikan agar orang salat itu benar, tapi bukan kampanye politik, bukan iklan politik. Karena di dalam video tersebut tidak ada simbol-simbol partai tertentu, tidak ada simbol-simbol capres tertentu. Itu merupakan ajakan kepada kebaikan, ajakan untuk orang lain salat. Terkait tafsiran orang ya, melihat apakah ini terkait dengan kampanye, dengan iklan, kami tegaskan itu sudah kami tidak ada. Kemudian kalau ini terkait dengan identitas, ya benar, ini adalah ekspresi identitas keislaman Mas Ganjar sebagai seorang muslim yang taat, sebagai seorang santri, sebagai seorang nasionalis. Karena Bang Mardhani, kalau kita melihat 2014, 2019, capres dari PDI Perjuangan itu selalu mendapatkan fitnah. Pak Jokowi difitnah PKI, difitnah punya
agama habertus, non-muslim, karena mungkin waktu itu Pak Jokowi kurang menampilkan sisi identitas keislamannya. Padahal dalam konteks keindonesiaan, orang kan ingin selalu melihat latar belakang orang tersebut, akar tersebut, di mana dia berada. Kalau dia agama, agamanya apa, kalau dia budaya, budaya apa. Ini yang disebut kadang-kadang orang masyarakat yang kepo. Nah, oleh karena itulah, maka bagian dari ekspresinya Mas Ganjar, tapi ekspresi itu bukan ekspresi yang dibuat-buat, karena Mas Ganjar sudah punya rekam jejak, mengekspresikan religiusitas dia, keberagaman dia. Beliau sangat dekat dengan Habib Syekh dan ada acara Jateng bersolawat selama 10 tahun dalam acara istighosahan, kemudian tahlilan, terekam sholat berjamaah dengan Presiden Jokowi Jumatan, dan itu jelas ya. Jadi ini bukan hal yang dibuat-buat, atau dalam istilahnya Ki Said Agil Sirot itu bukan mendadak soleh karena mau pilpres, karena mau pemilu. Tapi masukan tadi dari bahwa apakah bisa dalam satu frame itu capres yang lain, menurut saya nggak masalah. Ada Mas Ganjar, ada Mas Anies, ada Pak Prabowo duduk bersama, itu menurut saya nggak masalah. Silakan diusulkan kepada stasiun televisi tersebut. Mas Guntur, begitu, gitu Mas. Ya, tadi sempat menyampaikan bahwa kan dinyatakan bahwa ini nggak ada ajakan kok, nggak ada kampanyenya kok, tapi ada yang mengatakan apakah ini bentuk siasat gitu, mentang-mentang tidak ada aturan yang mengatur hal tersebut. Akhirnya ini untuk meningkatkan elektabilitas, Mas Guntur. Oh enggak, ini enggak ada, karena kan ya bagaimanapun kalau kita bicara soal konteks di tahun politik lah, sebut seperti itu ya, memang pemahaman publik itu selalu mengaitkan hal ini dengan persoalan politik. Padahal saya sampaikan tadi, kalau orang memang hanya ada maunya atau tiba-tiba mendadak berubah, lihat saja rekam jejaknya. Apakah misalnya Mas Ganjar selama ini tidak pernah mengekspresikan sisi keislaman dia, sisi dari religiusitas dia, kedekatan dia dengan agama, atau tidak? Kalau dia selama ini tidak pernah dekat, terus tiba-tiba itu disebut dengan Kiai Said Agil Sirot sebagai orang yang mendadak soleh. Nah, tapi ya yang saya lihat ini adalah Mas Anies nggak pernah ziarah kubur, tiba-tiba sekarang tuh kok rajin ziarah kubur, tapi yang diziarahi itu masih dari pendiri-pendiri NU. Nah, ini yang menurut saya ada kaitan kalau kita mau baca dengan persoalan politik saat ini, gitu loh. Kalau Mas Ganjar ya sejak dulu ya rajin sholat, memang begitu. Katakanlah nggak mungkin. Sebelum ke Bang Ipang, komentar dulu dong. Mendadak NU, mendadak soleh gitu. Yang sebelumnya dulu gitu. Saya justru kasihan sama Mas Ganjar. Kenapa? Mas Ganjar itu orang baik. Saya kawan dekat. Kemudian jadi sekarang padahal ada etika gitu loh, yang buat saya nggak nyaman lah. Seorang calon presiden mestinya tahu jangan yang ini saya tidak mau masuk ya. Tapi itu haknya. Monggo Mas Guntur, teman-teman silakan. Kalau Mas Anies ya namanya orang ziarah, Mas Anies selama ini juga banyak ziarah, tapi karena tidak ke teman-teman NU ya tidak disorot. Nah sekarang karena udah sama Caimin, Gus Imin disorot, ya kita sih nikmati aja. Orang mau ziarah kubur bagus, karena itu salah satu sunnah Nabi. Gitu. Oke, Bang Ipang, ngelihat soal. Tapi ingat ya, Mas Anies tidak minta diliput loh. Kalau diliput sama media itu monggo gitu loh. Maksudnya jadi nggak ada yang ditayang-tayang gitu dengan desain yang macam-macam gitu loh. Edit gitu ya. Walaupun agak lucu ketika wudu, harusnya orang wudu tuh buka dulu ininya gitu. Ini masih lengkap. Jadi itu ada masukan aja dari netizen. Kalau itu saya dari netizen, saya lihat di Facebook gitu loh. Sebelum nanti ke Mas Guntur, Bang Wangi, sebentar Mas Guntur. Bang Ipang gimana ngeliat ini? Iya, memang ini berdua awalnya kalem loh ya. Tapi kayak nggak bisa. Menarik sih sebetulnya. Di 2014, 2019 ini kan agak tabuh ya. Tapi karena PDIP yang hari ini mengusung awal memulai ini, saya pikir memulai apa Bang Ipang yang jelas? Artinya agama dijadikan sebagai komunitas itu kan haram dulu. Maksudnya gitu. Agama dijadikan sebagai komunitas politik itu haram dulu. Tapi dengan model skema itu haram awalnya. Awalnya. Tapi dengan skemanya Bang Guntur hari ini jadi halalan thayyibah. Nah, ini menarik sebenarnya. Saya tidak mengatakan pergeseran itu terjadi, tetapi itulah realitas politik kita. Ternyata memang soal agama ini juga terjadi fluktuasi, dinamis juga ternyata. Dulu identitas itu seolah-olah itu menjadi haram. Sekarang politik identitas itu adalah hal yang seolah dibolehkan. Yang dulu dikatakan haram tapi tetap bermain dengan ranah itu,
kan menjadi panas seperti itu. Nah kalau sekarang nih ibaratnya sudah digongkan begitu maksudnya? Ya dimulai dari PDIP seolah-olah tidak ada masalah lagi. Artinya karena kedepannya PDIP yang memulai. Nah artinya tentu nanti dengan persoalan Anies, dengan persoalan Prabowo, tidak ada masalah lagi. Beda cerita nanti kalau yang mulai bukan yang PDIP mulai kalau gitu. misalnya Anies baru masalah takutnya. Makanya testing the water kayak Anies nggak berani duluan. Tapi takutnya gini Mas Ipang, ini nggak masalah nih, takutnya diikuti oleh capres-capres lainnya atau caleg-caleg lainnya gitu. Nah kalau itu Ya kan, kalau itu gitu. Mbak Rati, kalau diikuti itu Mbak Rati, orang mendadak sekarang Soleh itu udah biasa setiap pemilu. Itu udah biasa, yang selama ini nggak pakai jilbab. Lihat aja balionya biasa. Yang nggak pakai kemeja koko sekarang udah pakai baju koko, ya kan? Itu dadakan. Saya tentu aja jas kalau saya dari dulu nggak pakai peci. Bang Mardhani nggak ganti ya, Bang? Artinya kita nggak kaget karena itu tanda-tanda pemilu udah dekat kan gitu. Nah, artinya gini, kalau misalnya Mas Ganjar kenapa nggak dari dulu tuh ditampilkan di MNC Mas Ganjar waktu jadi gubernur ditampilkan ada, kan ini setelah beliau jadi calon presiden. Soalnya kan pendaftaran dimajuin, jadi mungkin dipercepat kali ya untuk ditampilkan. Jadi menurut saya kalau dikatakan oleh Bang Guntur Romli nggak salah juga bahwa memang nggak ada logo partai, nggak ada PDIP-nya, nggak ada ajakan. Simbol juga calonnya. Simbol nggak ada. Ya, tapi kan ya Ganjar Pranowo orang kan stigmanya kan adalah calon. Ya tapi bagaimanapun jangankan anak SD juga paham ini gitu. Nggak perlu jelasin orang yang udah doktor profesor menjelaskan ini. Anak SD juga ngerti ini pesannya apa gitu. Nah, tapi dalam data saya ingat bahwa ini data saya segar ini ya, Persopennya Mas Bang Mardhani tahu nih. Pemilih kita yang sosiologis itu udah mulai tergerus. Artinya pemilih kita dari klaster perilaku pemilih dari 3 ini ternyata hari ini pemilih rasional paling tinggi 67%. Mereka memilih menjatuhkan pilihan politiknya karena kinerja, prestasi, kompetensi, pengalaman. Itu yang menjadi pilihan mereka hari ini. Backgroundnya itu background view backgroundnya. Ternyata pemilih sosiologis hanya 7%. Yang memilih karena kesamaan agama yang dianut, karena asal-usul kandidat, karena etnis, suku, agama. Nah, itu hanya 7% sekarang. Udah mulai. Nah, psikologis itu 26%. Mereka memilih karena faktor good looking, ganteng, gagah, kemudian karakter kepemimpinan tegas, berani, kemudian soal jenis kelamin dan usia dan seterusnya. Nah, dari data ini sebetulnya hati-hati juga soal agama bahwa ini angin segar terhadap demokrasi kita. Orang hari ini, masyarakat cenderung memilih karena urusan rasional. Jadi mau ada yang kayak gini-gini, nanti calon-calon lain juga bikinnya. Tidak mempengaruhi pemilih gitu ya? Ya cuma 7,6% karena kesamaan agama. Tapi ada jurnal yang menarik, Electoral Studies menyatakan, orang memilih karena memang ada kanan dan kiri ya. Kiri dianggap nasionalis, kanan agama. Tapi karena orang memilih karena kesamaan agama yang dianut. Itu alasan memilih. Tapi ternyata perilaku pemilih kita Indonesia hari ini, data menunjukkan ya, tidak cukup karena kesamaan agama yang dianut. Ada lagi yang namanya soal barang dan uang. Klientelistik. Itu hari ini masyarakat jadi kita. Identitas sudah nggak main lagi Jadi, gitu ya. Itu fakta hari ini. Kita lanjutkan ya diskusi kita pagi ini, Bang Ipang, Bang Mardhani, dan juga Mas Guntur Romli. Usai jeda pada berikut, kami akan kembali.